Presiden pertama Indonesia Soekarno dipercaya memiliki emas batangan seberat 57 ton yang tersimpan di Bank Swiss. Konon kabarnya seluruh emas tersebut dipinjam Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pada 1963 untuk pembangunan Paman Sam. Lantas seperti apa fakta sesungguhnya? Jika mengacu pada data-data sejarah, tampaknya Soekarno tidak memiliki harta sebanyak itu. Fakta sejarah memaparkan bahwa selama menjadi presiden, Soekarno hidup kesulitan. Dalam wawancara bersama jurnalis Amerika Cindy Adams, Soekarno menyebut kalau gajinya selama menjadi presiden hanya $220 Amerika Serikat. Ia pun tidak memiliki rumah dan tanah, karenanya wajar apabila ia hidup dari istana ke istana yang dimiliki negara. Soekarno pun mengaku dia pernah dibelikan piyama oleh duta besar saat kunjungan ke luar negeri. Duta besar itu merasa kasihan karena Soekarno memakai baju tidur yang sudah robek. Sejarawan Indonesia Ong Hok Ham juga membantah rumor harta segunung Soekarno. Lewat tulisan Kuasa dan Negara di tahun 1983, Ong mematahkan cerita itu dan memberi fakta sejarah sesungguhnya. Salah satunya terkait cerita Soekarno mewarisi kekayaan Kerajaan Mataram Islam. Berita selanjutnya kali ini terkait dengan pertemuan mengejutkan pasca pemilu 2024 di mana Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara. Joko Widodo pun mengungkap dirinya bertemu Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 18 Februari membahas situasi politik terkini. Sebelumnya elit Nasdem Ahmad Saroni telah mengonfirmasi pertemuan Jokowi dan Surya Paloh di Istana hari tersebut. Menurut Saroni pertemuan itu bersifat silaturahmi biasa. Sementara itu Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan Surya Paloh yang meminta untuk bertemu Jokowi setelah gelaran pemilu 2024. Namun di sisi lain Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim membantah pernyataan Ari. Menurutnya Paloh hadir di istana atas undangan dari Jokowi. Pertemuan politik biasa, bicara masalah politik juga biasa. Itu Bapak yang mengundang atau Pak Surya Paloh yang mengajukan diri? Saya kira dua-duanya tidak perlu harus siapa yang mengundang, siapa yang nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara. Saya kira yang paling penting itu. Kita ke berita terpopuler berikutnya, masih soal politik. Presiden Joko Widodo tidak mau berkomentar banyak perihal wacana PDI Perjuangan menjadi oposisi terhadap pemerintahan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jokowi meminta agar hal tersebut ditanyakan kepada jajaran pengurus partai tersebut. Memang wacana PDI Perjuangan menjadi oposisi Prabowo Gibran mengemuka setelah hasil hitung cepat atau quick count memperlihatkan pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju itu unggul atas lawan-lawannya. Kendati demikian, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan PDI Perjuangan masih belum menentukan sikap. Walau berada di luar pemerintahan, Hasto memastikan PDI Perjuangan mendukung kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat sekaligus membangun kemampuan bangsa ini secara agregat dan secara kolektif untuk kemajuan. Namun demikian Hasto memastikan kalau saat ini sikap PDI Perjuangan belum ditentukan, sebab PDI Perjuangan masih mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU. Beralih ke berita mancanegara, Mesir dilaporkan sedang membangun tembok misterius di dekat jalur Gaza. Negara itu meratakan tanah di dekat perbatasannya dengan wilayah kantong Palestina menjelang rencana serangan Israel yang menargetkan kota perbatasan Rafah. Hal ini terlihat dari gambar satelit yang beredar sejak pekan lalu, namun hingga kini Mesir tidak kunjung memberi komentar secara terbuka mengakui pembangunan tersebut. Dalam laporan media Amerika Serikat Associated Press, citra satelit menunjukkan pembangunan tembok yang sedang berlangsung yang terletak di sepanjang jalan Sheikh Zuyed Rafah sekitar 3,5 km sebelah barat perbatasan dengan Gaza. Dalam visual itu, derek, truk, dan penghalang beton pracetak dipasang di sepanjang jalan.
Citra satelit tersebut juga diklaim sesuai dengan fitur yang terlihat dalam video yang dirilis oleh Sinai Foundation for Human Rights yang berbasis di London pada 12 Februari. Video itu menunjukkan derek mengangkat dinding beton ke tempatnya di sepanjang jalan. Yayasan itu pun menyebut pembangunan tembok dimaksudkan untuk menciptakan kawasan dengan keamanan tinggi dan terisolasi di dekat perbatasan dengan jalur Gaza sebagai persiapan untuk penerimaan pengungsi Palestina jika terjadi eksodus massal.